Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Andi Rabia Adawiyah. Saya dari kelompok 9 ingin memaparkan perbandingan administrasi negara di negara Indonesia dan negara Singapura. Jadi saya akan membandingkan sebuah perbandingan administrasi negara ini di bidang kesehatannya. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah perbandingan administrasi negara oleh dosen pengampu yaitu Pak Masyar. Sebelum saya dan teman-teman memaparkan perbandingan administrasi negara antara dua negara tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pelayanan publik dan bagaimana pelayanan publik yang ada di Indonesia. Jadi, pada dasarnya pelayanan publik menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan suatu negara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai macam pelayanan publik kepada masyarakat. Mulai dari pelayanan yang berbentuk pengaturan ataupun berbentuk pelayanan-pelayanan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya seperti pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Topik utama dalam video ini yaitu pelayanan publik dalam bidang kesehatan, di mana kemajuan Indonesia dalam menyediakan jaminan kesehatan nasional cukup mencengangkan. Yang mengurus ini adalah Badan Jaminan Nasional atau ASKES atau yang biasa disebut dengan asuransi kesehatan. Dalam menghadapi kesulitan dalam pelayanan publik jaminan kesehatan nasional karena kapasitas yang tidak mencukupi dan kendala lainnya, sebaiknya Indonesia belajar dari negara lain, misalnya negara Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ismawati. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Sebelumnya telah dibahas mengenai sistem kesehatan Indonesia dan Singapura, di mana terdapat beberapa perbandingan antara dua sistem tersebut. Langsung saja, perbedaan atau perbandingan yang pertama yaitu sistem kesehatan mengenai ideologi atau landasan sistem kesehatan. Di Indonesia, landasan sistem kesehatan nasional atau SKN meliputi landasan ideal yang berupa Pancasila, landasan konstitusional yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28A, serta landasan operasional yang berupa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan. Sedangkan Singapura, landasan atau sistem kesehatan Singapura terdiri dari 3 pokok utama. Yang pertama yaitu negara memiliki tujuan untuk menciptakan populasi yang sehat dengan lebih menekankan kepada pelayanan kesehatan preventif serta upaya untuk melakukan gaya hidup sehat. Yang kedua yaitu Singapura lebih menekankan kepada tanggung jawab pribadi atau masing-masing penduduknya mengenai kesehatan mereka. Yang ketiga yaitu pemerintah diharuskan untuk mempertahankan biaya pelayanan kesehatan serendah mungkin. Perbandingan yang kedua yaitu mengenai sistem pembiayaan di Indonesia sesuai dengan Perpres nomor 111 tahun 2013, terdapat besaran iuran per bulan tertentu yang harus dibayar sesuai dengan jenis kepesertaan masing-masing dalam JKN sebagai berikut. Sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia terbagi menjadi 2 sistem, yakni sistem free for service atau out of pocket serta sistem health insurance. Sedangkan di Singapura memberikan jaminan kesehatan menyeluruh bagi penduduknya melalui sebuah pembiayaan yang berdasarkan kepada tanggung jawab individual dan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Sistem pembiayaan atau tersebut tercampuran terdiri dari subsidi pemerintah yang berasal dari perolehan pajak dan melalui social insurance atau asuransi sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah Singapura. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Saya akan memaparkan sistem kesehatan di Indonesia dan Singapura. Yang pertama, sistem kesehatan Indonesia. Jaminan Kesehatan Nasional adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Sedangkan sistem kesehatan nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional terdiri dari peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dan peserta non-penerima bantuan iuran atau non-PBI, yaitu setiap orang yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang membayar iurannya secara sendiri ataupun kolektif ke BPJS Kesehatan. Yang ketiga, sistem kesehatan Singapura. Singapura memiliki sistem non-dimodifikasi kesehatan universal di mana pemerintah menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan dalam sistem kesehatan masyarakat, terutama melalui sistem wajib, subsidi, dan kontrol harga. Sistem Singapura menggunakan kombinasi tabungan wajib dari pemotongan gaji untuk memberikan subsidi dalam rencana asuransi kesehatan dinasionalisasi dikenal sebagai Medisave. Sebuah prinsip utama skema kesehatan nasional Singapura adalah bahwa ada layanan medis yang disediakan secara gratis, terlepas dari tingkat subsidi bahkan dalam sistem kesehatan publik. Selanjutnya, jenis asuransi kesehatan di Singapura. Yang pertama, Singapura asuransi kesehatan pribadi. Yang kedua, Singapura Family asuransi kesehatan. Yang ketiga, Singapura Medical Group asuransi. Yang keempat, Singapura Travel Medical Insurance, dan yang terakhir Singapura Guru Asuransi Kesehatan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai perbandingan sistem kesehatan antara Indonesia dan Singapura. 3. Sistem rujukan. Sistem rujukan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 mengenai sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan. Sistem rujukan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal baik vertikal maupun horizontal. Sedangkan di Singapura juga mempunyai beberapa jenjang pelayanan kesehatan seperti pelayanan kesehatan primer, pelayanan rumah sakit, serta pelayanan ILTC. Keempat, kapasitas tenaga kesehatan, rasio dokter per penduduk, dan pemerataan dokter. Di Indonesia, rasio dokter per 100.000 penduduk pada tahun 2012 mencapai 33 banding 100.000. Pemerataan dokter menjadi salah satu permasalahan di Indonesia. Hampir sebagian provinsi di Indonesia masih kekurangan dokter dibandingkan dengan DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki penumpukan jumlah dokter. Sedangkan di Singapura, rasio dokter per 1.000 populasi mencapai 1,9 dokter atau 190 per 100.000. Saya akan melanjutkan sedikit materi dari makalah kami, yaitu keistimewaan pelayanan kesehatan Indonesia dan Singapura. Yang pertama, keistimewaan pelayanan kesehatan di Singapura yaitu keunggulan, keamanan, dan kepercayaan, transparansi sistem, pusat medis terkemuka, keunggulan pelayanan, aksesibilitas dan kenyamanan, pusat pelayanan pasien internasional, dan sebagainya. Selanjutnya, keistimewaan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia yaitu adanya BPJS, di mana preminya sangat murah. Dengan hanya premi per bulan Anda sudah bisa di-cover puluhan penyakit, rawat inap, pembedahan obat, dan lain sebagainya. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari makalah ini yaitu dapat disimpulkan bahwa Singapura memiliki sistem kesehatan yang lebih baik dibandingkan negara Indonesia. Melihat dari ideologi sistem kesehatan kedua negara, sudah dapat membandingkan perbedaan yang cukup signifikan. Namun, apabila kita perhatikan lebih lanjut, jumlah penduduk Singapura, wilayah geografis yang kecil membuat Singapura lebih mudah untuk mencapai tingkat kesehatan nasional yang lebih baik jika dibandingkan dengan negara Indonesia yang memiliki tantangan berupa jumlah penduduk yang sangat banyak dan luas wilayah geografi yang cukup besar. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari teman-teman saya. Saya tutup video ini dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.